Yo mate, saya Poyo. Selamat datang di Space Out. Next, we are going to steal the moon! Kalian pasti tahu sama keinginan Gru dari Despicable Me yang mau nyuri bulan ini kan cuy. Ini cuma kartun dan hal yang sangat mustahil. Bahkan kalau teknologi kita sudah 100 kali lebih canggih dari saat ini. Ya tapi namanya juga kartun kan cuy. Tapi gue jadi mikir kan, kalau aja ada kesempatan buat lu pada untuk menguasai bulan, lu pasti mau kan? Terus kalau gitu siapa coba yang punya bulan saat ini? Apakah ada gitu orang atau negara yang bisa mengklaim kepemilikan atas satelit alami bumi ini? Gimana hukum internasional mengaturnya? Ingat kalau manusia ini egois dan tamak kan cuy. Semua mau dikuasainya. Kita bahas santai ya cuy. Di awal terbentuknya bulan ini kelihatan 10 kali lebih besar dari ukurannya yang sekarang ini. Karena jaraknya memang 10 kali lebih dekat dari bumi. Seiring waktu, bulan mulai beranjak menjauh dari bumi. Sampai sekarang ada di posisinya yang saat ini. Bulan udah nemenin bumi dari awal hidupnya. Jadi saksi sejarah peradaban manusia di bumi mulai dari mitologi, agama, seni, hingga ilmu pengetahuan. Dan jadi pelindung kita walau nggak di semua hal ya. Melindungi kita dari asteroid yang mau menghantam bumi dengan cara merubah arah lintasnya. Dan juga melindungi dari perubahan cuaca yang ekstrim karena bulan menjaga kestabilan dan kemiringan sumbu bumi. Thanks bulan. Bulan ini udah sering datang pengunjung ya coy. Salah satu momen paling bersejarah dalam hubungan manusia dan bulan adalah ketika astronot Amerika Neil Armstrong menjadi orang pertama yang menginjakkan kaki di permukaan bulan pada tahun 1969. Saat itu dia mengucapkan kalimat terkenal. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Itu adalah satu langkah kecil bagi seorang manusia, satu lompatan besar bagi umat manusia. Dan udah sering juga sih kapal tanpa awak datang ke sana. Buat yang mau bilang pendaratan di bulan palsu, nanti aja dulu ya komennya. Ada aja tuh pasti. Atau komen-komen di video pertama gua aja tuh, yang udah dasar laba-labanya itu. Tapi cuy, memangnya dengan mendarat di bulan, berarti Amerika memiliki bulan? Apa bendera Amerika yang ditanam di bulan menunjukkan klaim atas wilayah bulan? Ya jawabannya enggak cuy. Menurut perjanjian luar angkasa tahun 1967 yang ditandatangani oleh 110 negara termasuk Amerika, ruang angkasa adalah warisan bersama umat manusia dan tidak dapat dianeksasi oleh negara manapun. Perjanjian ini juga melarang penggunaan senjata nuklir atau senjata pemusnah massal di luar angkasa dan mewajibkan negara-negara untuk menjaga perdamaian dan kerjasama di ruang angkasa. Tapi, cuy, gimana dengan individu atau perusahaan swasta yang ingin memiliki bagian dari ruang angkasa? Misalnya bulan, apakah ada yang berhak mengklaim kepemilikan atas bulan? Ternyata ada nih beberapa orang dan perusahaan yang mengaku memiliki sebagian atas seluruh bulan dan menjual sertifikat tanah bulan kepada orang-orang yang tertarik. Dan satu contohnya adalah Dennis Hope, seorang warga Amerika yang mendirikan Lunar Embassy Corporation pada tahun 1980. Dia mengklaim bahwa dia telah mengirim surat kepada PBB, Amerika, Rusia, dan Cina untuk menyatakan bahwa dia adalah pemilik bulan dan planet-planet lain di tata surya. Dan tidak ada yang menolak klaimnya. Lebih kayak dicuekin kali ya. Dia kemudian menjual lahan di bulan seharga $24 per hektar dan mengklaim telah menjual lebih dari 600 juta hektar termasuk kepada selebriti seperti Tom Cruise, John Travolta, dan Nicole Kidman. Mau aja lagi mereka. Apakah klaim Dennis Hope ini sah? Tentu saja tidak. Klaim ini tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak diakui oleh negara manapun. Tanpa pengakuan dan dukungan dari setidaknya satu negara yang berdaulat, kepemilikannya tidak berarti banyak karena dibutuhkan kekuatan untuk menegakkan dan mempertahankan klaim tersebut. Selain itu, klaim ini juga bertentangan dengan prinsip perjanjian luar angkasa yang menyatakan bahwa ruang angkasa adalah milik bersama umat manusia dan tidak boleh dieksploitasi untuk kepentingan pribadi atau komersial. Terus cuy, gimana sama masa depan bulan dan ruang angkasa? Apakah ada kemungkinan untuk mengubah hukum internasional yang ada dan memungkinkan orang atau perusahaan untuk memiliki bagian dari ruang angkasa? Dan apakah ada manfaatnya atau risiko dari hal ini? Misalnya, apakah pertambangan asteroid, kolonisasi planet, atau perlindungan lingkungan ruang angkasa akan menjadi isu-isu penting di masa depan? Ya, mungkin ini bakal kita bahas di video-video selanjutnya lah ya. Jadi, setelah kita bahas tentang siapa yang memiliki bulan, dan menemukan bahwa kita tidak memiliki hak atau kekuatan untuk mengklaim bulan, karena bulan adalah milik bersama umat manusia, dan juga milik tak seorang pun. Tapi nggak spesial namanya kalau nggak menghayal kan cuy. Sekarang kita anggap aja ada orang yang bernama si Fulan, yang punya kemampuan finansial, kekuatan, dan teknologi yang cukup untuk klaim bulan. Kayak anti-hero Marvel gitulah ya. Apa yang harus dilakukannya? I've got it!
Tapi yang kita bahas ini yang agak realistis juga ya cuy. Bukan kayak Gru yang ngecilin bulan yang pakai alat gitu. Pertama-tama, dia harus membangun roket dan pendarat bulan. Si Bulan harus memiliki kendaraan antariksa yang mampu membawa dia dan peralatan yang dibutuhkannya ke bulan. Dia juga harus memiliki pendarat bulan yang bisa mendarat dan lepas dari permukaan bulan. Harus punya space station dulu gitulah di bulan ya cuy. Kedua, dia harus membangun pangkalan bulan. Orang tersebut harus memiliki tempat tinggal dan bekerja di bulan yang aman dan nyaman. Dia harus membawa oksigen, air, makanan, pakaian, dan alat komunikasi yang cukup. Dia juga harus memiliki sistem pertahanan dan keamanan yang bisa melindungi dia dari ancaman luar seperti radiasi, meteor, atau serangan musuh. Ya, karena bulan itu jelas nggak nyaman ya. Dia perlu terus-menerus mensuplai oksigen di markasnya. Paling nggak dia harus bisa buat tanaman hidup di dalamnya supaya bisa menghasilkan oksigen alami dan sumber makanan. Di markasnya ini juga harus tersedia persenjataan lengkap ya cuy, untuk mempertahankan diri dari serangan musuh atau asteroid yang mau menghantam. Ketiga, dia harus mengklaim kepemilikan bulan. Orang tersebut harus membuat pernyataan resmi bahwa dia adalah pemilik sah bulan dan memiliki hak eksklusif atas sumber daya dan kegiatan di bulan. Dia bisa menggunakan simbol atau tanda yang menunjukkan klaimnya seperti bendera, plakat, atau monumen. Dia juga harus mengirim pesan ke bumi dan ruang angkasa yang menyatakan klaimnya dan menantang siapapun yang berani menentangnya. Yang artinya, dia harus lebih kuat dari negara-negara raksasa di dunia dan harus menguasai bumi terlebih dahulu. Kalau enggak ya, dia udah kena serang duluan sebelum dia meletakkan base campnya di bulan. Karena ada peraturan yang melarang itu. Atau kalau dia nggak mau pakai cara seperti itu, si Bulan paling tidak harus memiliki strategi untuk membuat orang lain mengakui klaimnya. Baik dengan cara damai maupun paksa. Dia bisa menggunakan diplomasi, propaganda, atau negosiasi untuk membujuk orang lain agar menghormati atau bekerja sama dengannya. Dia juga bisa menggunakan ancaman, tekanan, atau kekerasan untuk mengintimidasi atau menghukum orang lain yang menolak atau melawannya. Ya, cuma orang super jenius yang ada di anime sih yang bisa gitu. Dengan semua effort dan sumber daya yang sudah dilakukan si Bulan, akhirnya Bulan bisa menguasai bulan. Tapi, apakah memiliki bulan yang didapat dengan susah payah itu worth it? Apa yang bisa dapat si Bulan kalau dia jadi pemilik bulan? 1. Sumber daya. Tentu ini yang paling jelas. Si Bulan bisa memonopoli semua mineral yang bisa didapat di bulan. Tapi sebenarnya, bulan nggak menghasilkan banyak sumber daya mineral yang langka. Paling yang berharga itu kayak helium-3. Mungkin kita aja sih yang masih kurang eksplor kali ya. Ingat biaya pergi ke bulan itu sangat besar dan jauh. Belum lagi akhir-akhir ini kita cuma ngirim robot ke sana kan. Jadi belum banyak tahu tentang bulan kita sebenarnya. Mungkin kalau si Bulan udah buat base camp di sana, dia bisa jumpa macam-macam rahasia. Kedua, keuntungan yang bisa didapatkan Bulan dengan memiliki bulan adalah ekonomi cuy. Dia bisa buat tempat wisata ke sana untuk orang-orang kaya. Ingat dia udah punya rocket station sendiri untuk bola balik dan ada base campnya kan. Bisa buat riset dari bulan. Yang ketiga itu adalah keuntungan politik cuy. Jelas, sebagai pemegang status orang yang memiliki bulan, dia punya posisi strategis yang bisa digunakan untuk mempengaruhi atau mengontrol bumi atau ruang angkasa. Seseorang yang memiliki bulan bisa memperkuat posisi dan pengaruhnya di dunia, baik sebagai sekutu, mediator, atau lawan. Jadi penguasa dunia gitulah. Jadi menurut lu pada, worth it gak cuy untuk berjuang sekuat itu biar bisa klaim kepemilikan bulan? Untuk saat ini, nggak ada cara kita untuk klaim kepemilikan bulan. Bahkan mereka yang disebut sebagai elit global juga mungkin gak sanggup. Dan gak mau juga kali ya, karena apa yang didapat mungkin gak setimpal. Dan kita jadi sadar bahwa kita gak mengenal bulan. Juga tidak peduli dengan bulan. Karena ya kita cuma tahu dan merasa terhubung dengan bumi dan sesama manusia. Padahal kita adalah bagian dari luar angkasa juga. Dan luar angkasa adalah bagian dari kita. Tapi kita juga nggak berarti apa-apa di luar angkasa. Dan luar angkasa juga tidak peduli dengan kita. Kita hanya bisa menerima, menyaksikan luar angkasa apa adanya dan apa yang ditakdirkan. Sekian mate, saya Poyo undur diri, space out. Aduh bang, banyak bacot banget lu. Ngomongin pengen punya bulan segala. Ini piring belum lu cuci.